hanya mengatakan masuk itu dengan bahasanya menyenangkan pemikiran rakyat, tapi secara tidak langsung itu mereka adalah pencuri hak-hak masyarakat, menindas hak-hak masyarakat. Bahkan anak-anak generasi kita punya watak juga akan mati. Kenapa mati? Dengan adanya debu dan limbah-limbah itulah mungkin pemikiran anak-anak kita ke depan, generasi kita, otaknya pasti akan buntu. Maka di lautan juga terjadinya lumpur. Kena juga ekosistem ikan itu kan ada penelitian yang masuk, ternyata di dalam perut ikan itu sudah ada racun-racun zat kimia dari pabrik. Untuk tanaman saja berbahaya, apalagi untuk manusia sebetulnya. Bahkan untuk tanaman pun menyerang, kemudian dalam waktu satu malam tanaman kentang itu layu. Jadi struktur daripada daun kentang itu menguning, kemudian besoknya seperti terbakar. Padahal mereka disiram tapi seperti terbakar seperti itu. Itu dari dampak air yang bisa kita ambil secara data. Ini sering terjadi apalagi ketika perusahaan sedang melakukan pengeboran geotermal. Itu hampir 20 hari tiap hari gempa minor. Geotermal ini menjadi sebuah ancaman, ya. Sudah dibor, tiba-tiba keluar seperti di lumpur lapindo modelnya. Sudah menghancurkan rumah warga, kebun-kebun warga sudah dihancurkan. Jadi kasus Mataloco juga membuka mata kami, orang-orang Flores dan juga teman-teman lain, mudah-mudahan bahwa memang apa yang dijanjikan oleh pemerintah itu tidak akan pernah mereka lakukan. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa NTT saat ini sedang oversupply arus listrik. Janji bahwa listrik untuk masa itu gratis itu sama sekali bohong. Kenapa kita harus bertahan itu? Karena memang disitulah asal usulnya warga rumput asa itu, dari Gunung Layung itulah. Jadi secara budaya, secara tradisi, secara histori itu memang sangat penting, sangat tetap harus kita jaga. Sudah di tempat saya sendiri, kenapa ya saya sakit kita melihatnya. Kita kan merasakan bahwa di sana damai, di sana kita mau cari ikan, sungainya masih banyak ikan, airnya masih bersih-bersih. Jadi sekarang tuh sudah mulai tercemar itu kesehatan, terus kecukupan gizi untuk anak cucu kita nanti, terus masa depan generasi kita kalau tidak ada tanah, tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi air yang bagus. Pertama kali buka pintu dia harus menghirup udara. Nah, udara yang kita hirup pertama kali masuk ke paru-paru kita, apakah itu sehat? Jadi penyakit kanker itu tingkatannya sangat cepat sekali di levelnya, terus penyakit ISPA. Pengalaman saya ketika saya hidup sampai sekarang di Padarincang, tidak ada karena kita anggap bahwa daerah kita ini daerah nyaman, bukan daerah konflik. Tapi kenapa hari-hari sekarang nih yang memang adanya pergolakan tentang penolakan proyeksi geotermal, tiba-tiba agenda-agenda tersebut dimunculkan. Oh ini tuh, kalau kampung kami akan masuk geotermal, akan seperti ini hancurnya gitu. Dan benar, informasi itu nggak sampai, masyarakat tuh nggak tahu itu apa geotermal. Tapi setelah kita sampaikan, mereka akan jaga kampungnya kok. Ini terbukti. Dan itu sebenarnya harus kita lakukan itu, titik kesadaran itu loh. Ini tentunya jadi pelajaran berharga ya bagi kami warga. Bagi kami warga yang benar-benar tadinya seorang petani dipaksa untuk bisa memahami tentang geotermal ini. Geotermal nih Mbak, itu sulit sekali buat dijelaskan. Beda konteksnya dengan kita cerita soal Danon dulu di Padarincang. Padarincang punya sejarah sendiri terhadap perjuangannya, terutama di Danon. Kalau dulu ngomongin air itu kan lebih mudah, apalagi ke ibu-ibu ya. Bu, lamun cai eueuh gitu kan. Kalau airnya nggak ada, mau bersuci gimana? Nah itu masalahnya, itu lebih mudah diceritain, minum dan lain-lain. Nah pola geotermal itu diperhalus mungkin. Dan kebetulan Mbak, saya pernah kerja di geotermal. Tapi mungkin nggak kalau ngomongin H2S, ngomongin racun gitu ya. Nah sampai ke arah sana, warga kita belum paham ke sana, ngomongin racun dan lain-lain. Makanya kadang teman-teman kebanyakan ngomongin dampak, tapi kesulitan kita ngejelasin ke sana tuh belum sampai. Perusahaan-perusahaan ini mereka ingin menggeser pertarungannya
tidak antara perusahaan atau korporasi dengan warga gitu ya, tetapi warga versus warga. Tapi secara hukum statusnya adalah lahan ini pemerintah klaim sebagai bagian dari kawasan hutan. Jadi dari konteks kebijakan regulasinya saja kita ini sudah dikunci gitu ya. Karena hampir seluruh kawasan panas bumi kita ini kan ada di kawasan ring of fire kan, kawasan rawan berapi itu kan. Kaki-kaki yang berdiri, tak menapak, tak mendarat, jejak-jejak yang melangit. So the idea of the law number 22 in 2001 is actually to internationalize the prices of oil and gas. Industri energi menanggung untung lebih besar sebetulnya karena ada sektor-sektor baru di dalam cerita tentang industri energi yang tadinya tidak betul-betul bisa dieksploitasi. Salah satunya adalah geothermal. Panas bumi itu bukan tambang, gitu. Ya, jadi, tapi kata-kata yang kocak sekali itu penting sekali karena dengan demikian dia boleh masuk di hutan yang mana saja. It also means that actually the process of preparing the law is actually taking place in a secretive way without any involvement of the public at all. Tapi apa yang dilakukan oleh DPR hari ini dengan mempublikasi naskah dan draft itu tidak dapat dianggap sebagai proses partisipasi yang benar. It wasn't, nickel affected peoples. It wasn't coal affected peoples. It wasn't high carbon energy affected peoples. It was energy affected peoples. Their movement experience against various kinds of energy colonialism in Latin America reflected, I think, this colonialism of energy that I've been talking about. But we need to stop coal, or we need to stop, a new mining project, or we need to stop dams. That's not enough, because we need to change our concept of energy from this colonialist concept, which involves oil wells, electricity transmission lines, big dams, huge infrastructure. We need to change our this is what we think of energy today, but we need to change this concept to a different concept which embraces the whole of life. See